رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام يا Artinya apa sih? Apa yang ada, apa makna yang ada di balik gambar ini gitu. Dan kakak akan kasih tahu clue-nya. Yang pertama adalah clue-nya adalah makanan. Clue-nya adalah makanan. Kira-kira lemper. Oke, lemper. Oke. Ada yang jawaban yang lainnya nggak? Ada yang jawaban yang lainnya nggak? Lemper. Enggak, lemper benar. Lemper, Pak. Oke. Semuanya setuju? Semuanya setuju kalau ini artinya lemper? Lemper lah. Oke, setuju. Oke, ini oke lah, gampang. Oke, it's easy lah. Oke. Yang selanjutnya, oke, benar lemper. Yang selanjutnya, oke. Sebelum jawab, kakak akan tunjuk salah satu di antara teman-teman. Oke. Kira-kira ini maknanya apa? Yang lain jangan jawab ya. Yang lain jangan jawab. Clue-nya ini adalah profesi. Clue-nya adalah apa? Profesi. Oke. Yang namanya... Oke, Syatir. Ada Syatir? Syatir. Syatir ada? Oke. Oke. Nanti ya, yang lain dulu deh ya. Oke. Oke deh. Zaid. Oke, Zaid dulu. Zaid, kira-kira ini apa? Sebelum kakak kasih tahu clue-nya. Kakak udah kasih tahu clue-nya. Ini apa kira-kira maknanya? Langsung jawab, Ustaz. Ya, langsung. Ibu rumah tangga, Ustaz. Oke. Yang lain ada yang jawaban yang lain? Enggak, ibu rumah Enggak ada, tangga. Bu. Semuanya ada, setuju? Hah? Setuju. Ya. Oke, berarti semuanya bisa mengartikan bahwa ada artinya adalah ibu rumah tangga. Oke. Oke, ini. Oke, semuanya silahkan yang bisa jawab apa? Kacamata, Pak. Kacamata. Yang ini? Kacamata. Sarung tangan. Oke, sarung tangan. Oke, sarung tangan benar. Oke, ini ada yang bisa jawab lagi? Ini artinya apa? Gampang sarung tangan. Ah? Apa? Kunci Inggris. Oke, salah. Yang lain ada yang mau nebak lagi? Enggak tahu. Ada lagi kira-kira? Kayak clue-nya ini adalah benda yang biasa kita pakai sehari-hari. Mungkin 2 kali sehari atau 1 kali sehari. Apa kira-kira? Oke, itu clue pertama. Benda yang sering kita pakai sehari-hari. Tangan. Inggris. Oke. Jari. Oke, ada yang bisa jawab? Bisa jawab, langsung jawab. Benda. Oke. Benda, betul, benda. Belum ada? Oke, clue, kakak kasih clue tambahan. Kalau misalkan sekarang benda yang biasa kita pakai sehari-hari, mungkin 2 kali atau 1 kali sehari, ini berbahasa asing, bukan berbahasa Indonesia. Handuk. Handuk. Oke. Oke. Luar biasa. Siapa yang jawab tadi? Rehan. Oke. Betul, jawabannya adalah handuk. Inilah benda yang kita pakai sehari-hari, clue dengan bahasa asing, bukan bahasa Indonesia. Kakak nggak bilang bahasa Inggris, bahasa Arab, atau bahasa Spanyol ya. Handuk. Oke. Selanjutnya. Apa tuh? Oke. Apa? Ini juga biasa kita pakai sehari-hari. Mungkin 3 kali atau 4 kali sehari, bahkan 5 kali sehari, gitu. Apa kira-kira? Oke, Rehan. Kira-kira apa, Rehan?
Dia bisa jawab? Sendok. Sendok, ya betul. Siapa yang jawab tadi? Hebat siapa yang jawab tadi? Yang jawab siapa tadi? Apaan dong? Siapa? Aiza. Siapa? Keiza. Oke, betul. Ini kakak nggak kasih tahu clue-nya. Cuma kakak kasih nggak clue-nya bahasa apa. Tapi benar, di sini adalah sen. Ya, uang sen, dan ini adalah tanda oke. Jadi artinya adalah sendok. Oke, luar biasa. Ya, alhamdulillah semuanya bisa memperhatikan. Oke, tadi ada apa namanya, kita masuk ke apa sih itu bulan Ramadan? Ada yang menjawab itu bulan suci, ada yang menjawab itu adalah bulan apa namanya, bulan yang dimana orang-orang pada berpuasa dan lain segala macamnya gitu. Oke, bulan Ramadan adalah bulan yang ke berapa? Di bulan Hijriah bulan yang ke berapa? 9. Ke-9. Nah, dalam kalender Hijriah. Urutannya. Oke. Urutan di bulan-bulan Hijriah. Coba. Ini Rifah ya? Rifah, Sohib. Oke, coba. Rifah, urutkan bulan dari yang pertama sampai bulan Ramadan. Gak apa-apa. Kedengaran nggak? Rifah ini siapa? Ini ada suaranya. Oke, yang lain dulu ya. Anissa Hawada. Ya, Anissa kelas berapa? Kelas 8. Oke, kelas 8 ya. Berarti coba urutkan bulan Hijriyah dari awal sampai bulan Ramadan, coba. Muharram, Hmm. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Hmm. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Hmm. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Oke, lengkap ya sampai akhir tahun ya. Ya, betul. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang ke-9 dari bulan Hijriyah. Nah, kenapa dinamakan bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan di Jazirah Arab ya. Di Jazirah Arab ini, oke. Ini ada mahasiswa sastra Arab ya, Rehan ya. Coba kenapa sih dinamakan bulan Ramadan, Rehan? Masya Allah, kenapa ya? Ya, jadi mahasiswa sastra Arab nih. Ada jawabannya, Rehan? Oke, thank you. Oke, bulan Ramadan dinamakan Ramadan ya, karena dulu di Jazirah Arab itu di bulan Ramadan ini bertepatan dengan ya, dengan musim panas. Nah, makanya Ramadan dinamakan dengan Ramadan yang artinya adalah batu yang panas karena terkena terik matahari. Nah, Perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Dan Perang Badar juga terjadi di bulan Ramadan. Dan Perang Badar terjadi atau dilakukan di bulan Ramadan di tahun pertama di mana ketika umat muslim diperintah untuk melaksanakan puasa Ramadan. Nah, oleh karena itu, bayangkan teman-teman sekalian, sahabat-sahabat Rasulullah SAW bersama para sahabat-sahabat yang lainnya berperang, melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi mereka sedang melakukan puasa. Jadi bayangkan kalau misalkan kita di bulan Ramadan keluar panas-panas gitu kan. Kebayang rasanya misalkan panas, keringetan, habis itu mungkin haus, segala macam. Sedangkan Rasulullah bersama para sahabat dulu melakukan perang Badar yang dimana kaum muslimin pada waktu itu hanya berjumlah sekitar 300-an orang melawan kaum musyrikin yang 3 kali lipat jauh lebih banyak dibandingkan kaum muslimin pada saat itu dan dilaksanakan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, kalau bulan Ramadan aja Rasulullah SAW dan para sahabat melaksanakan perang untuk menjaga kaum muslimin dari gangguan orang-orang Quraisy, untuk
membela Islam itu sendiri. Bagaimana dengan kita? Apakah kita di bulan Ramadan juga berperang, minimal berperang dengan nafsu kita, berperang untuk melawan kebiasaan-kebiasaan yang biasa, atau melawan kebiasaan-kebiasaan yang buruk di dalam diri kita, atau justru kita malah bermalas-malasan gitu. Nah, itulah bulan yang terjadi di bulan ke-9, ya, bulan yang dalam urutan bulan Hijriah adalah yang ke-9, dan artinya Ramadan adalah batu yang panas karena terkena terik matahari. Nah, ada bulan Ramadan, ada juga puasa Ramadan. Ya. Nah, puasa Ramadan adalah yaitu menahan diri dari makan, minum, berbicara kotor, lalu dari syahwat, hawa nafsu, dan juga menahan diri dari sesuatu yang bisa membatalkan puasa yang dimulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Gitu. Nah, apakah puasa Ramadan itu sekedar cuma menahan diri supaya nggak? Tadi kan Zaid jawab ya. Zaid jawab, apakah puasa Ramadan itu cuma sekedar tahan minum doang, tahan makan dan minum doang? Tidak. Atau justru yang lainnya juga? Gitu kan. Menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu, oke. Selain menahan hawa nafsu, apalagi kira-kira? Perbanyak ibadah. Oke. Selain menahan hawa nafsu, melatih kejujuran. Oke, betul. Jadi selain daripada kita menahan diri, karena teman kita atau teman-teman kita atau kebanyakan orang itu kalau misalkan ngomongin soal puasa Ramadan itu yang kepikiran cuma menahan lapar dan haus. Jadi nggak makan dan nggak minum. Padahal puasa Ramadan itu harusnya melatih kita supaya kita itu menjadi orang-orang Muslim yang benar-benar jadi orang-orang Muslim, yang benar-benar jadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti kita bisa menyiapkan bekal untuk nanti kita ke akhirat, ya, menyiapkan bekal ke akhirat. Nah, kalau misalkan dipahami ini cuma puasa yang penting menahan diri dari makan dan minum aja, berarti nilai puasa kita itu benar-benar kecil dan benar-benar nggak berarti gitu, karena kita cuma sekedar yang penting nggak makan nggak minum. Tapi kita kalau misalkan buka Instagram atau misalkan buka Facebook atau buka WhatsApp segala macam, bukan minum, memang bukan mulut, tapi jari kita nggak dijaga, misalkan ngomong asal-asalan, ngomong ngomong hal-hal yang ada di kebun binatang, misalkan kanguru apa segala macam, atau misalkan temannya kucing, temannya anjing segala macam. Nah, segala macamnya ya, dan segala macamnya. Gitu. Jadi percuma kalau misalkan kita cuma nahan makan atau tahan minum, padahal kita juga disuruh untuk menahan dari hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa kita, seperti halnya menahan mulut, menahan telinga, menahan mata dan segala macamnya. Nah, dan yang penting menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa, dan dimulai dari sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Terbit fajar itu kapan sih? Coba kita tanya lagi. Syifa nih belum. Syifa, kira terbit fajar itu kapan? Setelah subuh ke atas. Setelah subuh atau waktu subuh? Subuh. Oke, subuh. Dan kalau matahari terbenam itu maksudnya apa sih? Pas maghrib. Oke, pas maghrib. Jadi kalau kita puasa Ramadan itu khususnya puasa Ramadan ya, kita mulai puasa itu sejak terbit fajar, yaitu ketika waktu subuh. Jadi ketika udah waktu subuh, itu harusnya waktu untuk kita bisa mulai berpuasa. Kak, gimana Kak? Kan ada waktu imsak. Nah, waktu imsak adalah waktu hati-hati sekitar 10 menit sebelum waktu subuh. Ketika ada waktu imsak, kita belajar supaya hati-hati biar nggak kelewatan lewat azan subuh. Nah, dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, ada yang mengartikan juga, misalkan begini. Ada yang bertanya juga ke kakak, gimana kalau misalkan kita apalagi puasa, habis itu kita nggak dengar azan maghrib, kira-kira lanjutin puasanya atau gimana? Kira-kira gimana Urfan nih? Urfan.
Kalau misalkan kita puasa, habis itu pas lagi puasa, tapi kita nggak dengar azan maghrib sama sekali gitu. Apakah kita lanjut puasanya atau kita gimana gitu? Lanjut puasa sampai matahari benar-benar terbenam. Oke. Baru buka. Ya, Mungkin. begitu ya. Oke. Berarti patokannya matahari terbenam atau azan maghrib? Iya. Ya, patokannya matahari terbenam atau azan maghrib? Matahari terbenam. Oke, matahari terbenam. Jadi kalau misalkan teman-teman ada di tempat mana, misalkan ada di tengah gurun Sahara yang tidak ada masjid sama sekali di situ, nggak ada sinyal segala macam, itu teman-teman lagi puasa Ramadan gitu. Maka kalau misalkan teman-teman nggak bisa mendengar azan maghrib, ya yang itu menandakan bahwa matahari telah terbenam, maka patokannya puasa Ramadan itu dimulai dari terbit fajar waktu subuh sampai terbenam matahari. Jadi bukan nggak harus ada azan maghrib. Jadi misalkan lagi mati lampu nggak kedengaran azan maghrib, maka kita tetap bisa berbuka. Oke, menahan diri dari makan. Oke, di sini ada gambar. Ini menahan diri dari apa? Yang awal ini, yang paling atas, yang paling kiri. Makan. Oke. Makan dan minum. Oke, yang tengah? Bicara yang tidak baik. Berbicara yang tidak baik, berbicara yang kotor. Oke, yang terakhir ini? Menjaga amarah. Menjaga hawa nafsu. Menjaga hawa nafsu. Oke, jadi puasa intinya kita itu menahan diri dari makan dan minum, itu yang paling kerasa, dan menjaga diri dari perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan-perkataan kotor, dan juga menjaga diri dari hawa nafsu, menjaga diri. Jadi puasa kita bukan cuma puasa makan, tapi puasa makan iya, puasa makan minum iya, puasa mulut iya, puasa hati juga, bahkan puasa telinga, puasa mata, puasa tangan, puasa kaki dan lain sebagainya macamnya gitu. Nah, apa hukum puasa Ramadan? Nah, ini ada yang namanya Khadijah. Khadijah, kelas berapa Khadijah? Kelas 8, Pak. Oh, kelas 8 juga. Oke. Khadijah, hukum puasa Ramadan itu apa? Apa ya? Hukum puasa Ramadan. Nyerah. Oke, hukum puasa Ramadan. Hukum puasa Ramadan. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Yang mana kira-kira? Wajib. Oke. Wajib ya. Hukum puasa Ramadan itu adalah wajib. Ya. Bagi setiap muslim dan muslimah. Jadi bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Nah, ayatnya adalah coba dibaca Rehan deh, Rehan. Rehan coba baca Rehan. Rehan siapa ini Ustaz? Oh, Rehan yang ini, Rehan Ihsani. Oh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hanif, ada Hanif? Sadaqallahul-azim. Ada Hanif di sini, Hanif? Ada. Oke, Hanif coba baca artinya Hanif. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 103. Diwajibkan atas hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi hukum puasa Ramadan adalah apa? Wajib. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, kalau misalkan ini wajib ya, kalau ditanggalkan maka berdosa. Oke. Siapa lagi selain Urfan dan Rehan? Ada lagi yang kelas 12 di sini?
Enggak kayaknya. Enggak ada ya. Oke. Kakak tunjuk. Oke. Janeta kelas berapa Janeta? Kelas berapa? Suaranya kurang kedengarannya. Oke. Oke, balik lagi ke ini deh, ke Zaid ya. Zaid. Kedengaran Zaid? Ada Pak Ustadz. Ya, oke. Oke, Zaid. Hukum puasa Ramadan apa tadi? Hukumnya ada banyak. Ah, hukum puasa Ramadan atau hukum Selain asalnya? Hah? Hukum puasa Ramadan itu apa tadi? Hukumnya. Selain nahan lapar, nahan Hukum. nafsu. Bukan, hukumnya. Hukum, boy. Hukumnya puasa Ramadan. Hukumnya kan Ustadz. Iya, hukumnya puasa Ramadan itu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kok ngeblank gitu? Aduh. Oke. Di layar kelihatan kan? Di layar kelihatan? Kelihatan. Wajib Ustadz. Zaid. Oke, wajib ya. Zaid lagi makan gorengan ya? Enggak ini nih, kita lagi ngeblank nih. Oke. Zaid, hukum puasa Ramadan adalah wajib. Oke. Kalau misalkan wajib ditinggalkan maka apa? Dosa. Oke. Dosa. Nah, kalau misalkan puasa Ramadan itu masuk dalam rukun Islam apa rukun iman, Zaid? Jawab it. Rukun iman, rukun Islam. Rukun iman atau rukun Islam? Ayo. Rukun Islam ya. Oke, rukun Islam. Rukun Islam. Oke. Ada yang tahu? Oh, kalian bertiga apa berberapa nih? Zaid, Akmal sama Ahdan. Oke, hukumnya wajib kalau ditinggalkan berdosa karena puasa Ramadan ini masuk di dalam rukun apa? Islam. Rukun Islam ya. Kalau rukun Islam, kalau misalkan kita meninggalkan salah satu rukun Islam yaitu kan pertama syahadat, kedua Sholat, ketiga tiga puasa, keempat zakat. Nah, itu masuk dalam rukun Islam. Jadi seakan-akan kalau misalkan kita nggak berpuasa gitu kan, ya nggak berpuasa berarti seakan-akan kita memiliki sifat orang kafir ya. Jadi memiliki sifat orang kafir. Kenapa? Karena puasa Ramadan adalah puasa yang sangat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi rukun Islam. Kalau rukun Islam tidak dilaksanakan, maka kita memiliki sifat orang-orang kafir. Kalau misalkan kita nggak sholat, kita memiliki sifat. Bukan berarti kita jadi orang kafir, tapi memiliki sifat orang kafir. Sifat orang kafir. Kita nggak syahadat, jelas. Apa namanya? Berarti kita bukan orang Muslim. Kita nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak haji, jelas. Apalagi kalau misalkan kita mampu. Tapi kalau nggak mampu untuk melakukan haji, ya itu beda lagi. Tapi kalau mampu untuk berhaji, bisa berhaji, kuat, punya uang, segala macam, tapi nggak mau berhaji, maka kita juga memiliki salah satu sifat orang-orang kafir. Maka puasa, kalau misalkan kita ngaku di depan umum, di depan orang tua, ngaku di depan guru, ngaku di depan teman, kalau kita puasa, tiba-tiba kita haus tiba-tiba kita haus, atau misalkan tiba-tiba kita lapar, habis itu ada celah yang bisa kita ngumpet di situ, habis itu diam-diam minum. Maka orang-orang akan, kalau misalkan kita keluar, orang-orang akan menganggap kita tetap masih orang Muslim, tapi di sisi lain di situ ada malaikat yang mencatat, Allah yang melihat, maka barangkali kita masuk ke dalam sifat orang-orang kafir karena puasa adalah kewajiban yang dimana kewajiban ini masuk di dalam rukun Islam. Nah, tujuan dari puasa tadi ayatnya udah disebutkan. Tujuan dari puasa ini langsung dibaca ini yang namanya ini
Bisa bisa dibuka mic-nya, Rif'ah ya? Itu Rifah kayaknya nama ibunya. Oh iya. Jadi siapa? Anaknya siapa? Aku lupa siapa ya. Abir ya, Abir. Coba aja. Mbak aja Oh, iya. ngomong aja yang ini. Mbak Rifah Ya, anak. yang Mbak Rif'ah. Oh ya, Mbak Rif'ah. Oke. Kenapa sih kita diperintahkan untuk berpuasa? Supaya Bertakwa. kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Oke. Jadi tujuan dari puasa selain daripada kita nahan makan, minum, habis itu nahan hawa nafsu. Jadi ada tujuannya puasa, yaitu supaya kita jadi orang-orang yang bertakwa. Sekarang pertanyaannya, apa sih itu takwa? Apa sih itu takwa? Nah, kita coba lagi Oke, Sasa, ada suara Sasa? Sasa? Iya. Oh ya. Apa sih itu takwa? Takwa. Yang Sasa ketahui tentang takwa, nggak harus benar kok. Apa yang ketahui tentang takwa? Kan biasa kalau misalkan kita belajar agama atau belajar lagi taklim, itu ada istilah kita harus menjadi orang bertakwa gitu. Ya. Apa sih itu takwa? Takwa adalah orang yang menjauhi larangannya. Nah, orang yang menjauhi larangannya. Oke, terus Rara. Ya. Apa sih itu takwa? Bertakwa itu menjauhi larangan Allah dan melakukan apa yang diperintah Allah. Oke, betul sekali. Betul. Ya. Jadi takwa itu adalah sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena menjaga diri dari larangan Allah dan berusaha melakukan perintah Allah. Jadi, kalau orang memiliki sifat takwa di dalam kehidupannya, maka dia akan menjaga dirinya dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya takwa adalah sifat apa? Sifat takut. Sifat takut, ya, sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia sadar bahwa apa yang dilakukannya itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga sadar bahwa di dunia ini dia harus melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tujuan dari puasa adalah supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang takut atas apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang selalu ingin mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selama ini kita berpuasa, misalkan ada yang mungkin umurnya sudah 19 tahun, ada mungkin sampai 20 tahun ya. Selama ini setiap tahun kita berpuasa, ini dijawab di masing-masing di dalam hati masing-masing. Di dalam diri masing-masing. Apakah ketika kita berpuasa setiap tahunnya, berpuasa sering kali kita melakukan puasa, apakah sifat takwa ini sudah masuk ke dalam diri kita, atau justru kita lebih buruk daripada sifat takwa itu sendiri? Nah, ini silakan jawab masing-masing. Kalau misalkan kita masih kayaknya masih jauh gitu dari sifat takwa, yaitu sifat takut karena menjaga diri dari larangan Allah dan berusaha, misalkan sifat takut karena menjaga diri dari larangan Allah, misalkan lagi main medsos, tiba-tiba mengatakan hal-hal yang tidak yang kotor, misalkan menyebut nama hewan atau menyebut nama hewan tapi dengan bahasa lain segala macam, atau kita evaluasi juga, apakah kita sudah berusaha melakukan perintah Allah, misalkan Allah memerintahkan untuk sholat 5 waktu, Allah memerintahkan untuk mentaati Allah dan mentaatinya dan mentaati Rasulnya, Allah memerintahkan untuk taat sama orang tua, untuk menghormati orang tua, untuk menghormati guru, untuk menghormati orang yang lebih besar dari kita. Apakah kita sudah melakukan itu semua atau belum? Kalau misalkan belum, berarti apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan itu kita tuh cuma dapat secuil daripada bulan Ramadan. Barangkali kita cuma dapat lapar dan hausnya, tapi kita nggak dapat apa yang disebut dengan sifat apa? Sifat takwa itu sendiri. Nah, keutamaan bulan Ramadan. Oke.
Oke, yang namanya Sabitah? Ini ada lagi. Sabitah. Sabit. Oke. Bisa diangkat mic-nya, dibuka mic-nya. Sabitah. Sabitah kelas berapa? 5. Kelas 5. Sabitah, kalau misalkan keutamaan bulan Ramadan, salah satunya apa? Nih yang ada gambarnya nih apa nih? Baca Quran. Baca Quran. Berarti bulan Ramadan itulah adalah bulan Al-Quran ya. Bulan Al-Quran. Lalu selain itu keutamaan bulan Ramadan, Hanif. Ya. Hanif. Apa yang kedua selain bulan Al-Quran, apalagi? Apa ya? Ini ada gambarnya. Gambarnya apa ini? Setan di. Ya, setan diapain itu? Setan-setan Diapain? Setan-setan diikat. Setan-setan diikat, setan-setan dibelenggu, setan-setan diborgol. Setan diikat, neraka ditutup, dan pintu surga dibuka. Nah, sebelum lanjut ke nomor 3, kita ke bulan Al-Quran dulu. Coba Rehan Ihsani, coba sebutkan ayat, tahu nggak? Sebutkan ayat seputar bulan Al-Ramadan adalah bulan Al-Quran. Depannya adalah Syahrul Ramadana. Hafal, Rehan? Aduh. Kayak pernah dengar, tapi kayak lupa gitu. Oke. Syahrul Ramadana alladzi Takharlana hadza. buka puasa. Oke. Syahrul Ramadana alladzi unzila fihi al-Qur'an. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang dimana di situ diturunkan Al-Quran. Diturunkan Al-Quran. Jadi salah satu keutamaan Ramadan di dalamnya adalah waktu di mana Al-Quran diturunkan. Nah, habis itu yang kedua adalah setan diikat dan neraka ditutup, lalu pintu surga dibuka. Nah, setan diikat, neraka ditutup. Kak, kenapa kalau di bulan Ramadan katanya setan diikat, habis itu neraka juga ditutup, terus pintu surga? Kenapa masih banyak orang-orang yang melakukan kejahatan, masih banyak orang-orang yang melakukan kemaksiatan? Kenapa seperti itu? Kira-kira gimana, Rehan? Yang kelas 12, Rehan, gimana? Kenapa bisa seperti itu? Dari ininya sih, Kak, dari apa? Orangnya, sifat. Dari sifat orangnya. Iya. Ya, betul. Urfan gimana, Urfan? Kenapa bisa seperti itu? Katanya setan diikat, neraka ditutup, pintu surga dibuka. Mungkin karena iman orang itu masih lemah, jadi dia masih mudah untuk berbuat maksiat. Oke, iya, betul. Nah, kenapa ketika kata Rasul setan diikat, neraka ditutup, pintu surga dibuka? Kenapa? Karena orang yang berpuasa seharusnya itu menjauhi dari perbuatan-perbuatan setan. Tapi orang yang tidak berpuasa atau yang puasanya cuma sekedar puasa menahan lapar dan minum, seakan-akan ia sedang tidak mengikat setan, dan seakan-akan dia justru malah membuka pintu neraka dan justru menutup pintu surga. Karena kenapa setan diikat? Karena orang yang puasa, yang bisa menahan hawa nafsu, bisa menahan lapar dan haus, yang bisa menahan matanya, yang bisa menahan hatinya, itu seakan-akan dia sedang membelenggu setan. Karena setan ada dua, ada setan manusia, yang itu masuk ke dalam sifat manusia, ada yang setan dari golongan jin. Maka kenapa masih ada kemaksiatan yang merajalela, kemaksiatan yang muncul di bulan Ramadan? Karena barangkali orang-orang tersebutlah yang membuka ikatan-ikatan setan dan yang membuka pintu-pintu neraka. Nah, yang keutamaan ketiga adalah adanya malam Lailatul Qadar. Oke, Salman kedengaran? Ya, coba baca surat Al-Qadar, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Amin.
Hafal? Sebentar Pak, saya mau kuese dulu. Oke, nggak apa-apa. Iya. Oke, yang lainnya. Zaid. Coba Zaid. Zaid. Mal. Udah Mal. Oke, Akmal. Karena Zaid udah berapa kali Akmal sekarang? Sekalian. Akmal. Sekalian Pak Hah? Akmal. Ya, Akmal coba baca surat Al-Qadar. Anwar bantu dong. Hafal gak lu, Mal? Hafal gak, Mal? Enggak. Hafal dong. Oh, Belum ya hafal. Allah. Coba. Lupa, Saya, Pak, lupa. Coba Anwar. Oh. Ya. Coba Anwar baca surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Oke. Sadaqallah. Oke. Masya Allah. Masya Allah ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan apa? Menurunkan Al-Qur'an di mana? Di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Apakah kamu tahu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari adalah lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kira-kira berapa tahun? Kira-kira berapa? 1000 bulan. Tahun 12 bulan. Iya. Coba, kira-kira sepertinya di sini ada lagi yang baru join, yaitu namanya Salma ya. Salma Dwi Cahyani. Kedengeran suaranya? Oke. Kembali ke pertanyaan tadi, Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, 1000 bulan itu kira-kira berapa tahun? Ada yang bisa jawab? 80-an mungkin? 80 tahun. 80-an, Bu. Ya, sekitar 80 tahunan ya, 80 tahun, 82 tahun. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, seakan-akan kita mendapatkan pahala ibadah sebanyak 80 tahun ya. 80 tahun. Nah, kapan malam Lailatul Qadar itu ada? Ada yang pernah baca nggak kapan malam Lailatul Qadar itu ada? Ada yang bisa kasih tahu atau mungkin ada yang pernah, oh Kak, saya pernah ketemu malam Lailatul Qadar, jadi saya udah ibadah selama 80 tahun. Ada yang udah pernah baca, ada yang udah sempet yakin kalau dia dapat malam Lailatul Qadar nggak? Oke, nggak ada ya, belum ada ya. Ya, malam Lailatul Qadar ini sebenarnya ada beberapa riwayat yang mengatakan tanggal sekian, tapi yang jelas malam Lailatul Qadar adalah malam yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktunya? Yang jelas juga malam Lailatul Qadar adalah 10 hari terakhir di bulan apa? Ramadan. Bulan Ramadan. Nah, karena Allah merahasiakan tepat waktunya itu kapan malam Lailatul Qadar, maka kita dianjurkan untuk banyak-banyak beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan sehingga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang selanjutnya adalah apa yang selanjutnya kira-kira dari keutamaan bulan Ramadan? Zakat fitrah. Zakat fitrah, betul, dilaksanakannya zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini wajib, sunnah, mubah, haram, makruh atau apa hukumnya ini? Wajib. Anwar gimana? Wajib. Betul. Hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Jadi nih, oke. Selanjutnya adalah syarat wajib puasa Ramadan. Nah, syarat wajib puasa Ramadan. Yang pertama adalah beragama. Ini akan kakak tanyakan di akhir ya. Kakak akan lanjutkan slide-nya. Yang pertama syarat wajib puasa Ramadan. Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua adalah baligh atau dewasa. Oke. Yang ketiga adalah berakal. Jadi bukan
orang gila, bukan orang yang ingatannya hilang, bukan orang yang bahasa di sini majnun, ya, tapi orang yang berakal. Lalu yang keempat adalah sehat jasmani dan rohani. Yang kelima adalah bukan orang yang sedang musafir. Apa itu musafir? Berpergian. Berpergian. Betul. Pergian. Habis itu untuk yang perempuan suci dari haid dan nifas. Jadi tidak sedang haid atau sedang nifas. Lalu yang ketujuh adalah mampu melaksanakan puasa. Siapa emang kira-kira orang yang nggak mampu melaksanakan puasa? Yang sakit, yang sudah berumur. Yang sudah berumur, ya. Yang sudah berumur. Nah, jika mereka masih mampu, maka masih wajib. Tapi kalau misalkan tidak mampu, mereka kewajibannya gugur, maka harus digantikan dengan bayaran-bayaran yang lainnya. Nah, kakak ulangin ya, nanti akan kakak tanya. Nah, untuk yang ini syarat wajib puasa Ramadan akan kakak tanya satu persatu. Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua adalah Balik. Balik, apa artinya balik? Dewasa. Dewasa. Jadi kalau teman-teman yang udah mimpi basah atau sudah sudah haid, maka itu hitungannya sudah balik. Yang ketiga adalah berakal. Berakal berarti tidak apa? Tidak gila. Tidak gila. Tidak gila, tidak majnun, tidak hilang ingatan dan segala macam. Berarti kalau misalkan ada pas lagi bulan Ramadan tiba-tiba ingatannya hilang atau tiba-tiba menjadi seperti halnya orang gila gitu kan, berarti tidak wajib untuk puasa Ramadan. Sehat jasmani dan rohani. Kalau misalkan orang tersebut lagi sakit keras misalkan, maka tidak wajib puasa Ramadan. Tapi kalau misalkan sakit pilek batuk masih wajib nggak? Wajib, Pak. Wajib. Oke, masih wajib. Jadi kalau sekedar sakit pilek dan batuk masih wajib. Jasmani, yaitu jasmani. Dan rohani, kejiwaannya juga sehat. Kalau misalkan sakit hati gara-gara ada idolanya yang udah menikah, kira-kira itu masih wajib nggak puasanya? Wajib. Wajib. Misalkan yang laki-laki ngedengar ada yang namanya Raisa, habis itu Raisanya menikah, habis itu kira-kira masih wajib nggak? Karena lagi sakit hati kak, karena rohani saya lagi nggak sehat kak. Masih wajib ya. Jadi tetap wajib. Jadi masuknya rohani yang sakit adalah ketika dia jiwanya sakit. Jadi kalau sehat jasmani dan rohani, syarat wajib puasa Ramadan. Habis itu bukan musafir, bukan melakukan perjalanan. Habis itu suci dari haid dan nifas dan mampu. Ingat ya poin-poin ini, sekali lagi agama Islam, balik, berakal, sehat jasmani rohani, bukan musafir, suci dari haid dan nifas, dan mampu. Oke. Tadi adalah syarat wajib. Nah, katanya yang kelas 12 ya. Yang kelas 12 cuma ada berapa? 2 orang doang di sini ya? Urfan sama Rayhan. Iya. Oke, yang di bawahnya deh kelas, karena tadi di kelas 12 tanya. Yang bawahnya kelas 11 siapa aja tadi? Rara. Oke, Rara. Rara Wafa ya. Silakan jawab bareng-bareng atau terserah. Apa sih bedanya syarat sama rukun? Syarat wajib. Ya. Kalau rukun, kalau ditinggalkan dosa. Karena wajib. Nggak sah. Nggak sah. Kalau syarat? Kalau syarat? Syarat wajib. Kalau ditinggalkan? Kalau syarat wajib adalah? Syarat juga ntar kalau ditinggalin nggak sah. Oke. Betul. Kalau syarat misalkan syarat wajib puasa Ramadan pertama harus beragama Islam. Nah, kalau misalkan agamanya bukan Islam, berarti puasanya sah atau tidak? Tidak sah. Oke. Nah, betul ya. Jadi kalau syarat adalah hal-hal yang harus dipenuhi
sebelum dilakukan pekerjaan tersebut, sebelum melakukan ibadah puasa tersebut. Jadi sebelum dilakukan itu syaratnya harus terpenuhi. Hal tersebut harus dipenuhi. Lalu yang kedua adalah rukun. Nah, rukun itu apa? Rara sama Papa nih. Rukun itu apa? Rukun itu ya betul. Tadi udah betul. Kalau misalkan dilakukan itu ya kalau misalkan tidak dilakukan maka apa namanya? tidak sah. Tidak sah. Tidak sah atau batal ya. Nah, kalau rukun lebih spesifiknya adalah hal-hal yang harus dikerjakan dan telah ditentukan tata cara pengerjaannya. Rukun itu seperti halnya tiang, seperti halnya apa? Tiang yang ada di gambar ini seperti halnya tiang. Kalau misalkan tiangnya runtuh, maka bangunan itu akan kokoh atau enggak? Tidak. Tidak ya. Seperti halnya puasa sepertinya. Nah, rukun puasa ada dua. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah menahan diri dari dari makan, minum, dan hal-hal yang bisa menyebabkan membatalkan puasa. Nah, ada dua, berarti ada dua rukun. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah menahan diri. Nah, kalau salah satu rukunnya, salah satu tiangnya itu hancur, maka puasanya menjadi rusak, menjadi runtuh, menjadi rubuh. Dan menjadi puasanya tidak sempurna. Misalkan dia puasa, tapi dia nggak niat untuk puasa, cuma sekedar yang penting menahan lapar, nahan haus. Saya pengen diet, karena saya kegendutan, maka saya pengen diet. Nah, tapi nggak niat puasa, dapat pahala puasa nggak? Tidak. Nggak, karena niatnya bukan niat berpuasa. Maka supaya kita dapat pahala puasa, dapat dapat ganjaran dari puasa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus niatkan berpuasa dan juga menahan diri. Habis itu yang kedua juga, kalau misalkan kita udah niat berpuasa, bulan ini bulan Ramadan saya niat untuk berpuasa. Habis itu tapi dia nggak menahan diri. Kalau lapar ya lapar, kalau lapar ya makan, kalau haus ya minum. Habis itu bahkan melihat hal yang tidak boleh, berkata-kata kotor, tidak menahan diri dari perkataan-perkataan kotor. Kira-kira puasanya sempurna nggak? Kurang. Nggak sempurna ya. Karena dia udah niat puasa. Niat puasa tapi ternyata dia tidak menahan diri. Ada sebagian orang yang bilang gini, Kak, yang penting kan saya niat puasa, dapat pahala puasa gitu. Nggak bisa, karena untuk puasa Ramadan kita harus melaksanakan dua rukunnya, yaitu niat dan juga menahan diri. Betul. Nah, sunah-sunah ketika puasa. Yang pertama, ini apa kira-kira sunah puasa? Saya lihat jamnya. Kira-kira sunah puasa yang melaksanakan sahur. Oke. Ada yang sering telat sahur di sini? Oke. Yang kedua apa? Kira-kira yang kedua ini apa? Yang kedua apa selain sahur? Ya, buka puasa. Apa sunah yang dilakukan ketika buka puasa? Makan korma. Ya, oke, makan korma dan air. Bagus, Akmal, bagus. Oke, Akmal nih ya, Akmal. Kira-kira kalau pas buka puasa itu sunahnya diakhirkan atau disegerakan? Disegerakan, terus ya makannya kecil-kecil dulu, baru dilanjut dengan yang besar. Oke, kalau realitanya? Makan aja langsung. Makan aja langsung. Ya, sunahnya makan yang ringan, makan sekedar makan korma dan minum air gitu. Tapi kalau kita kan keseringannya kalau pas buka makan gorengan, makan mie goreng, dan langsung makan besar gitu. Padahal disunahkannya untuk menyantap hidangan yang sederhana dulu seperti korma dan air, dan juga sunahnya adalah menyegerakan buka. Nah, makanya kalau pas buka puasa kita disunahkan untuk menyegerakan buka dan tidak dianjurkan untuk mengakhirkan buka puasa. Oke. Selanjutnya adalah ini apa nih? Doa berbuka. Doa berbuka ya.
Buka, coba. Salma, kedengaran suara kakak? Amin. Oke, ini mic-nya tutup nih, Salma. Coba dibaca, Salma. Oke, masih ketutup mic-nya. Kayak yang lain, Keiza, kedengaran suara kakak? Dengar. Nah, coba baca doa buka puasa yang ada di sini. Dhahabadh dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatil ajru insyaallah. Oke, Masya Allah, luar biasa. Oke, yang lain yang berani untuk membaca yang membaca doa buka puasa selain yang ada di layar, yang depannya Allahumma, maka kalau misalkan ada yang berani, maka dia dapat salah satu door prize. Apa tuh? Yes, yang berani dulu, bilang saya siap. Asya. Oke, Asya. Coba Asya. Coba Asya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, luar biasa. 1 juta rupiah ditanggung penang. Oke. Enggak, maksud 1 juta enggak. 10 real pulsa nanti diminta ke panitia ya. Oke. Oke, terima kasih Asya, Masya Allah. Jadi ada doanya, ada macam-macam doanya, ada zahabaz zama'u wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Ada juga doanya Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ada pendapat yang mengatakan bahwa yang kuat adalah zahabaz zama'u wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Tapi bukan berarti Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu itu salah. Itu bisa juga kita baca ketika berbuka puasa. Yang jelas ketika kita membaca doa buka puasa itu hukumnya adalah sunnah. Ya. Yang selanjutnya apa nih kira-kira? Sunnah yang bisa kita lakukan ketika di bulan puasa. Sedekah. Ya, sedekah apa? Sedekah apa kira-kira? Ada orang lagi ngasih apa? Berbagi takjil. Berbagi takjil ya, berbagi takjil. Jadi memberikan orang buka puasa. Jadi memberi makan orang yang berbuka puasa itu salah satu sunnah ketika kita melakukan puasa. Jadi ketika kita memberikan makan orang yang berbuka, maka kita akan mendapatkan pahala orang yang kita beri makanan berbuka. Gitu. Yang selanjutnya apa kira-kira? Taraweh. Salat taraweh ya. Oke. Nah, ada banyak macam lagi yang lain semuanya. Cuma yang bisa kita lakukan sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan ketika puasa Ramadan yang sangat khusus di puasa Ramadan. Salah satu ada 6. Cuma gambarnya tadi kakak kasih 5. Yang pertama adalah sahur. Kedua segera berbuka saat waktu buka. Jadi kalau belum waktu buka jangan berbuka, tapi segeranya pas lagi waktu berbuka. Yang ketiga adalah membaca doa buka puasa. Yang keempat adalah memberi makan pada orang yang berbuka. Yang kelima memperbanyak ibadah, berderma, masih banyak lagi. Dan juga yang keenam adalah salat taraweh. Yang dimana sahur, buka puasa, baca doa buka puasa, beri makan orang yang berbuka, terus salat taraweh ini, semua hal ini bisa kita lakukan hanya di bulan dan bisa juga di bulan lainnya kalau misalkan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Tapi ketika bulan puasa, ketika semua orang muslim sedang melakukan puasa, maka amalan-amalan sunnah ini bisa kita lakukan. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisaban, penuh perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ya. Jadi diampuni apa-apa yang telah berlalu daripada dosa-dosa yang telah berlalu akan diampuni. Tapi syaratnya kalau misalkan kita puasa Ramadan dan ingin diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, maka kita puasanya harus dengan iman dan juga dengan perhitungan. Nah, apa yang dimaksud dengan iman dan perhitungan? Iman maksudnya kita melakukan puasa Ramadan itu dengan ketaatan penuh, keimanan penuh,
dengan sebenar-benarnya, kita menjaga mulut, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga tangan, menjaga hati, ya, menjaga hati, dan bahkan menjaga perut, bukan cuma sekadar menahan lapar, tapi menjaga perut dari makan berlebihan. Ada orang yang kalau misalkan puasa, pagi sampai sore, dia puasa dari terbit fajar sampai maghrib, dia puasa. Habis itu pas ketika buka, kolak dimakan, gorengan dimakan, mie goreng dimakan, nasi uduk dimakan, semuanya dimakan. Maka itu tidak mendapatkan keutamaan daripada bulan Ramadan, yaitu menahan hawa nafsunya seharusnya. Nah, ya. Imanan wahtisaban. Jadi benar-benar kita melakukan puasa karena Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri dari apa yang Allah larang dan melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Nah, kira-kira di sini adakah di antara kita, ya, adakah di antara kita yang terjamin diri kita terbebas dari dosa-dosa? Adakah? Ada. Tuh. Ada ya, Zaid yang ngerasa ya. Ya, oke. Nggak mungkin kita terbebas dari apa yang disebut dengan dosa, apa yang disebut dengan kesalahan, karena Rasulullah SAW saja ya bertaubat sehari bisa sampai ratusan kali. Padahal Rasulullah SAW adalah orang yang paling dijamin masuk surga. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah diampuni dosanya? Padahal kita jarang bertaubat, jarang istighfar, jarang berzikir sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Oke. Nah. Oke. Sudah jelas semuanya? Tadi yang berkaitan seputar Ramadan, ya. Sudah siap menghadapi Ramadan semuanya? Berapa lagi? Insyaallah. Siap, insyaallah. Allah ya, siap ya. Ada yang di sini puasanya masih setengah hari? Zaid masih setengah hari. Wah, luar biasa. Oke. Yang mudah-mudahan kita semua bisa puasa dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Kalau misalkan di antara kita ada yang misalkan lagi sakit, gara-gara sakit kita tidak bisa melaksanakan puasa Ramadan, maka yang harus kita lakukan adalah menggantinya. Seperti halnya misalkan perempuan, habis itu ada halangan haid, ya kan, ada haid, maka baginya wajib untuk menggantinya. Seperti itu. Seperti halnya baik laki-laki maupun perempuan, misalkan di bulan Ramadan melakukan safar, perjalanan jauh, gitu kan. Habis itu tidak memungkinkan untuk puasa, maka kalau misalkan seperti itu, maka puasanya harus digantikan. Kalau kulihal, yang jelas teman-teman sekalian, ini sharing dari kakak, untuk teman-teman sekalian, untuk mengingatkan diri kakak sendiri dan juga untuk teman-teman sekalian, bahwa puasa seharusnya kita sebagai seorang muslim, yang mengaku sebagai nabinya ada Nabi Muhammad SAW, seharusnya puasa kita bukannya cuma sekedar nahan lapar dan haus, tapi seharusnya puasa kita juga menahan hawa nafsu, menahan perbuatan-perbuatan buruk, menahan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna, dan menahan dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau misalkan cuma sekedar nahan lapar dan haus, tapi nggak malas beribadah, malas sholat duha, malas sholat tarawih, malas sholat berjamaah pun malas, gitu kan, maka kita nggak akan dapat keutamaan puasa Ramadan, dan yang kita dapatkan cuma lapar dan haus. Jadi sia-sia puasa Ramadan kita tuh cuma sekedar lapar haus. Dan jangan sampai juga puasa Ramadan kita tuh cuma cari momen supaya kita bisa buka puasa bersama bareng teman-teman, gitu. Yang nggak tahu kalau Ramadan ini apakah kita bisa puasa bersama bareng teman-teman, ya. Karena biasanya orang ketika bulan puasa Ramadan itu orang-orang pada ngumpul, pada buka puasa, tapi lupa sholat maghribnya, lupa sholat isyanya, lupa sholat tarawehnya, lupa gitu. Jadi nggak dapat apa yang dinamakan dengan keutamaan atau pahala puasa Ramadan. Oke, betul. Ada yang mau ditanyain? Ada kuis Iya. lagi. Ada kuis lagi. Silakan, ada yang mau ditanyain adik-adik? Ika ada
pertanyaan di chat. Kedengeran ya Kak ya? Ya. Ya. Pertanyaannya gimana kalau kita lagi puasa nih, puasa makan, menahan lapar dan minum, tapi dia marah-marah, dia berkata kasar, berkata kotor, apakah puasanya batal atau tidak? Silakan dijawab, Kak. Ya, yang membatalkan puasa itu diantara yang membatalkan puasa yang paling kita tahu adalah makan dan minum. Ya, makan dan minum itu pasti membatalkan puasa. Kedua, kalau misalkan kita tidak bisa menahan hawa nafsu, habis itu kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya mungkin laki-laki tahulah ngapain, ya atau perempuan juga misalkan, itu juga bisa membatalkan. Ya, tapi kalau bagaimana misalkan kita lagi puasa tiba-tiba habis itu marah-marah, habis itu mengatakan hal kotor, apakah itu membatalkan? Nah, itu tidak membatalkan, cuma pahalanya menjadi hilang. Pahalanya menjadi hilang. Jadi harusnya kita puasa Ramadan itu dapat pahala yang dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau orang puasa itu dapat yang namanya, kalau misalkan benar-benar puasanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan memberikan ganjaran berupa surga. Surga apa? Ada yang tahu? Surga Royan. Surga khusus untuk orang-orang yang di situ dapat dapat reward puasa ya. Gara-gara rewardnya itu gara-gara puasa. Nah, kalau misalkan kita marah-marah, habis itu mengatakan hal-hal kotor, kita puasanya tetap bisa berjalan, tapi tidak batal, tapi pahala puasanya hilang. Jadi cuma dapat lapar dan haus. Habis itu, tapi bukan berarti ketika misalkan nggak dapat pahala, ya, bukan berarti ketika nggak dapat pahala, kita, yaudah Kak, saya kan udah marah-marah, udah nggak dapat pahala, ya udahlah saya batal aja. Tetap nggak boleh. Kenapa? Soalnya kalau misalkan sengaja membatalkan, berarti itu sama aja dia melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap puasanya harus dijalankan, cuma sayang sekali pahalanya sudah tidak dapat. Itu jawabannya. Justru kalau membatalkan, justru takutnya malah jadi dosa juga ya Kak ya? Iya, justru malah tambah dosa. Tambah dosa juga. Iya. Silakan yang lain, adik-adik ada pertanyaan. Oh ya, gimana, lanjut Kak? Ada juga yang berpikiran gini, puasa itu kan harus ikhlas. Kalau saya nggak ikhlas, ngapain saya puasa? Daripada saya nggak ikhlas, mending saya nggak puasa sekalian. Lah orang yang udah puas, kalau mikirnya kayak gini dia juga salah. Kenapa? Karena kalau orang yang sudah puasa aja belum tentu diterima, apalagi orang yang tidak berpuasa sama sekali. Kalau orang berpuasa belum tentu diterima, orang yang tidak berpuasa sama sekali, maka dia akan mendapatkan dosa dan tentu ini mendapatkan murka dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Gimana? Ada lagi adik-adik yang mau ditanyakan? Langsung bersuara aja. Kalau nggak ada yang nanya, ntar kakak yang nanya. Oh gitu. Boleh deh. Atau mau ini dulu Kak, mau sesi door prize yang ada satu lagi ya berarti? Oh ya, ada satu lagi. Tadi satu orang kan udah dapat. Silakan pertanyaannya Kak. Oke. Kak, aku mau nanya. Oh, siap. Iya, silakan. Iya. Kalau misalnya ketiduran nih pas sahur, cuman malamnya udah niat, itu puasanya masih sah atau gimana? Ya, kalau sahur tadi yang kita sharing ya. Kalau sahur itu kan hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau misalkan kita nggak sahur pun, ya kalau kita nggak sahur pun kita nggak apa-apa. Kita tetap puasa. Kalau misalkan kesiangan ternyata udah bangun-bangun tiba-tiba jam 9, belum sahur, belum apa. Maka gimana puasa kita? Puasa kita tetap puasa. Kita tetap lanjutin puasa. Tapi ketika kita nggak sahur itu tidak membatalkan puasa kita. Karena hukum sahur adalah sunnah dan tidak wajib. Oke, makasih Kak. Ya, ada pertanyaan yang lain? Kak, kalau anak kecil ini puasanya cuma setengah hari terus lanjut lagi, itu boleh nggak? Ya, kalau anak kecil misalkan masih umur TK
misal masih kelas 1 SD, kelas 2 SD, gimana? Apakah boleh gitu atau semua? Nah, tadi kan kita di awal ada ya di slide itu. Di slide ada syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa diantaranya adalah baligh atau dewasa. Kalau baligh untuk laki-laki ditandai dengan mimpi basah, kalau perempuan ditandai dengan apa Kak Ayu? Dengan haid. Dengan haid ya, dengan haid, dengan menstruasi. Nah, kalau sudah punya tanda-tanda seperti itu, udah balik, sudah menstruasi, berarti itu tandanya dia sudah dewasa dan wajib puasa Ramadan. Nah, kalau belum balik dan belum belum haid ya, belum mimpi basah atau belum haid untuk perempuan, kalau mimpi basah untuk laki-laki, maka dia belum wajib, tapi dia harus melatih dirinya supaya bisa berpuasa. Nah, makanya anak kecil ada yang kalau puasanya itu sampai zuhur aja. Kenapa sampai zuhur? Emang boleh sampai zuhur? Kan nggak boleh. Puasa itu sampai sore. Nah, karena dia dalam masa sedang latihan. Kakak punya adik dan masih TK, ya, dan alhamdulillah puasanya sudah berapa kali puasa. Puasanya sudah dari pagi sampai malam, sampai maghrib ya. Sampai malam sampai maghrib gitu. Jadi latihan. Jadi anak kecil itu kalau misalkan masih TK, masih kelas 1 SD mungkin, atau mungkin belum sekolah, itu yang dia lakukan adalah latihan karena belum balik. Tapi kalau misalkan sudah kelas sebutlah kelas 4 atau kelas berapa yang di situ sudah mimpi basah atau sudah haid, maka dia wajib puasa dan nggak boleh lagi setengah hari, harus 1 hari full. Seperti itu. Ya. Ini ada pertanyaan lagi, Kak. Misalkan ada laki-laki dia sedang safar, lagi bulan Ramadan nih, dia safar, terus dia memutuskan untuk tidak puasa, alias nanti kan harus dibayar ya Kak, tetap harus dibayar. Anggaplah misalkan utang puasanya safarnya selama 3 hari ya. Kemudian dia punya hutang puasa 3 hari, laki-laki ini. Nah, kemudian juga ada perempuan, misalkan dia ketika bulan Ramadan dia mengalami menstruasi selama 1 minggu. Berarti perempuan ini punya hutang puasa 7 hari ya. Nah, kemudian ternyata mereka berdua ini lupa bahwa mereka punya hutang, atau mungkin ditunda-tunda bayarnya, jadi akhirnya terbengkalailah hutangnya sampai tiba Ramadan yang selanjutnya. Nah, itu bagaimana puasa hutang yang di tahun lalu? Apakah hangus begitu saja atau harus tetap dibayar atau seperti apa, Kak? Nah, puasa Ramadan itu adalah kan puasa wajib. Kalau hutang itu kan hutang juga hitungannya wajib, karena hutang puasa adalah hutang yang berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan dia ditunda-tunda habis itu lupa, maka dia harus mengganti. Habis itu tiba Ramadan lagi. Nah, tiba Ramadan lagi, maka pas Ramadan itu dia harus melaksanakan Ramadan pada tahun itu. Nah, habis itu dia harus menggantikan puasa yang lupa lagi setelah bulan Ramadan itu berlalu. Jadi tetap hutang puasanya tetap ada. Jadi nggak bisa hilang begitu saja. Nggak bisa hilang karena tentunya kenapa ini dijadikan dikodok puasanya, bahasanya dikodok, bahasanya jadi diganti. Karena ini untuk Allah mengajarkan kepada kita bahwa ini adalah perintah yang memang benar-benar diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini juga masuk di dalam rukun Islam. Makanya kalau misalkan kita melakukan puasa, habis itu kita berhutang karena safar atau karena ada halangan, maka di waktu lain kita harus mengganti puasa tersebut. Sama halnya ada juga dengan puasa nazar atau puasa puasa nazar. Puasa nazar itu misalkan Rehan yang sekarang udah keterima UI ya. Misalkan Rehan punya misal Rehan nazar. Pokoknya kalau misalkan saya keterima UI, ya kan, maka saya harus puasa selama seminggu. Nah, puasa nazar yang dimana dia bertekad karena nazarnya, maka hukum puasa itu adalah wajib. Nah, kalau misalkan belum dilakukan berarti masih disebut hutang, Maka
harus dilaksanakan. Kalau misalkan sudah tiba Ramadan, berarti dilaksanakannya setelah Ramadan. Tuh. Nah, makanya kalau misalkan yang sampai sekarang masih ada hutang puasa, maka cepat-cepat dibayar hutangnya bahasanya. Supaya nanti pas pas Ramadan tidak ada hutangnya lagi, seperti itu. Ya, cukup jelas ya. Silakan yang lainnya ada lagi? Ya boleh, mangga. Kalau misalnya di bulan puasa kita kebablasan tidur dan posisi kita ini saat bangun sedang azan subuh, apakah masih bisa kita minum atau makan kecil pas azan, Pak, Kak? Oke. Kalau misalkan ini sebenarnya ini ada beberapa pendapat ya, ada beberapa pendapat. Cuma baiknya kalau misalkan kita sanggup berpuasa tanpa makan dan minum, gitu kan? Maka kita karena sudah azan subuh ya udah kita lanjutin puasa tanpa harus makan dan minum sampai maghrib. Tapi ada pendapat juga yang mengatakan apabila misalkan pas bangun 2 menit lagi azan subuh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kalau misalkan udah 2 menit lagi azan subuh, habis itu udah kita minum, habis itu misalkan di situ ada roti untuk makan segala macam, habis itu tiba-tiba azan, ya udah lanjutin makan dan minumnya, tapi jangan sampai semuanya, secukupnya aja, misalkan cukup untuk minum, cukup untuk 1 korma gitu kan, cukup untuk 1 korma atau roti, habis itu azan, habis itu ya udah selesai, lanjutkan puasa gitu, jangan dilanjutkan makannya gitu. Jadi kalau misalkan udah 2 menit lagi misalkan azan, habis itu ternyata cukup untuk minum, untuk makan kurma misalkan, untuk makan kue, habis itu pas lagi makan tiba-tiba azan, apakah dilepehin? Nggak usah dilepehin, tetap makan, tetap punya, tapi secukupnya, jangan masih ada gorengan, masih ada kolak, masih ada apa, jangan dihabisin semuanya ya. Jadi jangan nambah, jadi secukupnya aja. Kalau udah selesai, lanjutin puasa, jangan dilanjutin makannya. Habis itu gimana kalau misalkan udah kelewat azan subuh misalkan? Kalau misalkan udah kelewat azan subuh, udah kelewat dari waktu yang ditentukan, berarti ya udah dilanjutkan lanjut puasa, tapi berarti udah nggak bisa makan lagi. Makanya kita kalau di Indonesia ada istilahnya imsak. Imsak itu 10 menit sebelum azan. Imsak itu artinya menahan supaya kita tuh supaya kita tuh nggak kebablasan. Ya, hati-hati supaya kita nggak kebablasan pas azan subuh. Maka 10 menit sebelum azan itu ada waktu imsak supaya kita berhenti makan. Makanya sunnah dari makan sahur adalah mengakhirkan sahur. Jadi mengakhirkan sahur bukan berarti kita telat-telatan sahur ya, tapi artinya kita udah segera selesaiin sahurnya gitu. Kalau udah selesai ya udah. Seperti itu. Jadi kalau udah azan. Ada lagi pertanyaan, masih ada waktu atau mau itu dulu Kak, door prize dulu? Oke, boleh. Orang lagi boleh kasih pertanyaan. Nanti yang adik-adik boleh jawab, tapi acungin tangan dulu ya. Acungin tangannya itu ada tools more. Ada di more, ada raise hand. Nanti yang tangannya muncul duluan yang boleh jawab. Nanti MC ya yang nentuin siapa yang duluan ya. Ya, sekali lagi kalau misalkan yang pakai laptop di situ ada tulisan raise hand di bawah chat, di bawah participants. Kalau yang pakai HP di situ ada raise hand atau more, habis itu raise di more ya. Pertanyaannya apa ya? Oke. Sebutkan ya. Sebentar. Oke. Sebutkan 3 aja. 3 syarat wajib puasa Ramadan. 3 syarat wajib puasa Ramadan. Silakan. Siapa yang pertama? Ada yang ngacung? Ada yang ngacung nggak sih? Ada. Ya udah ulangin. Coba turunin dulu. Turunin. Di sini nggak kelihatan sih Kak, mungkin. Oke. Ya udah di sini aja kelihatan. Iya. Turunin Van.
Irfan turunin. Oke. Sebutkan 3 syarat wajib puasa Ramadan. Oke, Salman. Oke, Salman yang awal ya. Oke, Salman. Sebutkan Salman. Berakal. Sudah baligh. Dan apa ya satu lagi? Bisa 2, nggak bisa 2. Harus 3. Boleh saya satu lagi? Iya, Salman dulu. Coba ulangi lagi Salman. 3. Yang pertama berakal tadi, terus berakal, baligh, dan agamanya apa? Oh, dan beragama Islam. Oke. Tahu. Oke. Tepuk tangan untuk Salman ya. Oke, Masya Allah. Salman silahkan mendapatkan hadiah door prize. Berarti tadi yang pertama siapa yang dapat? Aja karena dikasih tahu 5 real. Iya, 5 real. Bogor. Tadi yang baca doa apa? Yang baca doa buka puasa Allahumma lakasum itu siapa tadi? Asya. Siapa tadi? Asya. Oke, Asya sama Salman. Asya sama Salman. Asya. Iya. Ya, alhamdulillah. Internet saya nge-lag, Pak. Kenapa? Internetnya nge-lag di aduh, setting dong. Oh, iya, yang Oke. telat-telat ya. Berarti di kesempatan selanjutnya insyaallah. Oke, Iya. kira-kira dari panitia kira-kira ada lagi door prize lagi nggak? Kayaknya sih nggak ada ya, Kak. Boleh Nggak satu ada. lagi, Ustaz. Oh, satu lagi boleh. Satu lagi. Alhamdulillah. Oke, ini lebih menantang ya. Oke, apa bedanya antara hukum sunnah dan hukum wajib? Hukum sunnah dan oke, siapa nih? Urfan. Oke. Hukum wajib itu perintah yang harus dilaksanakan jika ditinggalkan dosa, dan sunnah itu apabila kita tinggalkan maka akan rugi karena itu dianjurkan. Kalau sunnah tidak, kalau ditinggalkan akan rugi. Oke, tepat sekali jawabannya. Itu jawaban yang kakak pengen sebenarnya. Karena ada orang yang emang benar. Wajib adalah ketika kita lakukan kita dapat pahala, ketika kita tinggalkan dapat dosa. Kalau sunnah ketika kita lakukan dapat pahala, ketika kita tinggalkan tidak mengapa. Cuma ada yang cocok juga. Ketika kita arti sunnah adalah ketika kita lakukan dapat pahala, ketika kita tinggalkan maka kita tidak dapat apa atau merugi. Jadi cocok jawabannya. Tepuk untuk Urfan. Alhamdulillah. Siapa Alhamdulillah. tadi ya? Urfan. Urfan ya. Tadi Urfan, siapa lagi? Salman Asya. Sama Asya. Asya, oke. Oke. Sini ada udah Rafif juga. Rafif ya? Rafif atau Afkar ada ya di sini ya? Ada Ustaz Afkar. Oh iya. Masya Allah. Oke. Itu aja dari mungkin Besok aja. apanya? Oh. Dia nggak mau sekarang katanya besok aja dia. Oke, siap. Oke, sebelum kakak closing, ini kita 2 minggu lagi bulan Ramadan, tapi sebelum kita masuk bulan Ramadan, kita baiknya kita siapkan diri sebelum kita benar-benar berjuang, kita benar-benar jor-joran bahasanya di bulan Ramadan. Salah satunya adalah kita coba sedikit demi sedikit, misalkan kita lakukan puasa sunnah. Sebelum kita puasa wajib langsung sebulan, puasa sunnah misalkan nanti hari Kamis kita, atau hari Senin, atau nanti hari Kamis kita puasa sunnah, atau juga kita coba melakukan sholat sunnah, karena kita di bulan Ramadan kita dituntut setiap hari untuk sholat taraweh ya, jadi coba sekarang sholat sunnah, misalkan sholat duha, atau
usahakan sholat tahajud. Terus coba sedikit demi sedikit, kalau misalkan jarang yang baca Quran, coba sedikit demi sedikit baca Al-Quran. Kalau yang sudah sering baca Quran, ditambah lagi baca Al-Qurannya. Habis itu kita coba melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan. Ya, kebiasaan baik, misalkan biasanya kalau misalkan kita di rumah itu kalau lagi libur kita main game, kita tiduran, atau misalkan kita ngobrol sama temen di lewat apa. Coba melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan yang di situ akan kesan tersendiri. Misalkan bantuin orang tua, misalkan ibu kita atau orang tua kita lagi motong-motong bawang, kita bantuin misalkan buang sampahnya gitu. Atau misalkan lagi nyuci, kita bantuin nyuci gitu. Kita lagi ngepel, kita bantuin ngepel gitu. Melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan yang sering yang kita lakukan gitu. Sehingga kita jadi punya kesan tersendiri gitu ketika kita masuk bulan Ramadan. Habis itu ya dan lain sebagainya macamnya. Itu aja dari kakak. Kalau misalkan ada yang salah, tolong dimaafkan. Kakak tadi mau nanya setiap orang, cuma kayaknya waktunya tidak sempat. Sudah ya. mepet ya. Tapi yang jelas semuanya harus paham syaratnya apa, rukunnya apa. Terus puasa itu bukan sekedar makan dan minum, tapi juga harus menahan diri dari hawa nafsu, menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Jadi puasanya kita tuh jadi benar-benar dapat, bukan sekedar puasa cuma dapat lapar dan haus aja. Itu aja. Terima kasih untuk semuanya. Ya. Syukran Kak Bian. Ya, terima kasih Kak Bian atas ilmunya.